dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama kita awali dari ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-6 dari surah ke-17 surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri, walaupun sangat singkat sekali boleh jadi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, namun sebagaimana biasanya alangkah baiknya kita tetap menelusuri dan meninjau sejenak atas apa yang telah kita dapati pada ayat-ayat sebelumnya yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa Bapak dan Ibu kalau seandainya kita perhatikan benar begitu banyaknya sisi-sisi ataupun sudut pandang yang Allah sediakan bagi kita semuanya untuk merasa memiliki kedekatan terhadap setiap surah dan ayat yang Allah sajikan untuk kita semuanya. Betapa Bapak dan Ibu boleh jadi kita memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap ayat-ayat yang sudah kita telusuri kemarin, terutama ketika kita mendapati ayat pertama pada surah Al-Isra atau surah Bani Israel ini, ketika Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa bagaimana Allah telah menunjukkan kekuasaannya, Allah telah menunjukkan kasih sayangnya, keberkahannya kepada diri junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah hadirkan perjalanan yang luar biasa kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan melalui perjalanan luar biasa inilah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk kita semuanya bahwa bagaimana Rasulullah membawa oleh-oleh dari perjalanan ini dengan perintah sholat yang terus kini kita lakukan. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah atas Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratil Muntaha dapat kita sikapi sebaik-baiknya. Bukankah dalam setiap kita melaksanakan sholat itu sendiri adalah merupakan bentuk Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hakikatnya bukan hanya itu, dalam setiap satu satuan waktu pun dan dimanapun kita berada, kita menyadari bahwa setiap pelosok bumi Allah ini adalah tempat bersujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun memohon kepada Allah agar Allah tinggikan, bukan secara fisiknya, namun Allah tinggikan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa Allah Maha menyajikan luar biasa Bapak dan Ibu, tidak hanya atas apa yang kita baca. Dan karena itulah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kepekaan di dalam memandang dan melihat, di dalam menelusuri setiap ayat. Bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu melalui 3 ayat pertama yang kita baca, Allah hadirkan sosok-sosok nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah yang sangat mulia. Bahwa bagaimana ayat pertama menggambarkan secara khusus bahwa hal itu adalah berlaku pada kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pun kepada ayat kedua, Allah hadirkan sosok Nabi Musa alaihissalam di dalamnya. Dan pada ayat ketiga, Allah hadirkan sosok Nabi Nuh alaihissalam. Maka tentunya Bapak dan Ibu tidak akan tersajikan segala sesuatu di dalam Al-Quran ini, melainkan terdapat pesan-pesan yang sangat mendalam pada setiap ayat itu sendiri. Maka semoga ketika Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui ayat pertama akan keberadaan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, pada ayat kedua terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam, bahwa betapa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepadanya dan bahwa betapa Allah telah memberikan petunjuk pula kepada Nabi Musa. Dan begitu pun kepada Nabi Nuh, semoga kita diizinkan Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menelusuri secara lebih mendalam bagaimana sesungguhnya karakter diri dan pribadi dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Musa alaihissalam, dari Nabi Nuh alaihissalam, dan begitu juga pada Nabi dan Rasul lainnya.
dan bahwa kita bisa mendapati pada diri Nabi Muhammad, pada diri Nabi Musa, pada diri Nabi Nuh alaihissalam, Allah terus hantarkan cobaan-cobaan dan ujian kepadanya, dan terutama ujian di dalam mereka menyampaikan pesan-pesan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak bisa kita ambil bahwa bagaimana contoh dan keteladanan dari 3 Nabi dan Rasul yang disebutkan melalui 3 ayat pertama yang kita baca ini, bahwa kesabaran adalah merupakan benang merah, keikhlasan adalah merupakan hubungan tertingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk dapat mempelajari, mengambil hikmah dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita ini. Dan bersama-sama kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan di dalam kita menangkap pesan pada 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keempat. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ard marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami memberi peringatan yang jelas kepada Bani Israel di dalam kitab, bahwa mereka akan 2 kali membuat kerusakan di muka bumi dan merasa unggul dengan kesombongan yang besar, dan 2 kali mereka akan diazab. Ayat kelima. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka ketika peringatan pertama sudah berlaku, kami utus kepadamu hamba-hamba kami yang berkekuatan dahsyat. Mereka menyusup ke dalam kampung-kampung, dan itulah peringatan yang sudah sepenuhnya terlaksana. Ayat terakhir. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepada kamu giliran melawan mereka, dan kami bantu kamu berupa harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu golongan yang lebih besar. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Melalui ayat keempat ini Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana Allah telah menegaskan dan menyampaikan bahwa Bani Israel melaksanakan kerusakan 2 kali yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan bahwa kalau seandainya kita mendapati perkataan di dalam ayat ini, marrataini, 2 kali, yang diiringi dengan wala ta'lunna uluwan kabira. Maka sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya seseorang itu melakukan pengerusakan, maka tentunya kita bisa mendapati bahwa terdapat energi di dalamnya, terdapat kekuatan di dalamnya. Namun yang menjadi permasalahan, apakah kekuatan itu digunakan untuk kebaikan ataukah keburukan di dalamnya? Maka ketika kita mendapati bahwa kerusakan itu yang diiringi, yang diawali dengan rasa kesombongan yang luar biasa yang disebutkan dalam ayat ini, wala ta'lunna uluwan kabira. Maka kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah menyampaikan melalui terminologi uluwan kabiro ini sendiri yang terdapat di dalam Al-Quran, maka selain terdapat pada ayat keempat ini, kita bisa mendapatinya di dalam ayat ke-43 nanti. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabiro. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Kemudian dalam ayat ke-14 pada surah ke-27, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhullama wa uluwa fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan terakhir pada ayat ke-83 dari surah ke-28 dulu dalam surah Al-Qasas. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa Bani Israel itu melakukan dua kerusakan besar dalam kehidupan ini. Maka beberapa ulama mengatakan terminologi marrotaini, bahwa dua kali itu, yang pertama digambarkan menunjukkan bahwa lebih daripada satu, artinya bahwa berulang-ulang potensi mereka untuk melakukan kerusakan di muka bumi itu. Namun melalui tafsir Abdullah Yusuf Ali yang sama-sama kita menjadikan referensi pada pagi hari ini, maka kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana sesungguhnya kerusakan dua kali yang disebutkan di dalam ayat keempat ini. Maka terdapat keterangan yang diawali dan terkait dengan apa yang kita dapati di dalam ayat pertama. Ketika Allah menyebutkan di dalam ayat pertama ini mengenai keberadaan Masjidil Aqsa, maka disebutkan dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini sebuah uraian yang sangat menarik. Al-Aqsa, masjid terjauh, harus dihubungkan kepada kuil Sulaiman di Baitul Muqaddas, di atas Bukit Moriah, di dekat kubah batu yang disebut juga Masjid Umar. Tempat ini dan masjid itu dikenal sebagai masjid terjauh atau yang disebut Al-Masjidil Aqsa, yang diselesaikan oleh Amir Abdul Malik pada tahun 68 Hijrah. Terjauh karena ia merupakan tempat ibadah yang terjauh ke arah barat yang diketahui oleh orang Arab pada masa Rasulullah. Tempat itu dipandang suci baik oleh Yahudi maupun oleh Kristen. Tetapi pihak Kristen yang kemudian berkuasa karena sudah dimasukkan di bawah kekuasaan Bizantium Romawi yang diurus oleh seorang kepala agama di Yerusalem atau Baitul Muqaddis. Umumnya tarikh yang dikaitkan dengan kuil itu ialah ketika diselesaikan oleh Sulaiman pada sekitar 1004 sebelum Masehi. Kemudian dihancurkan oleh bangsa Babilonia di bawah Nebukadnezar pada kira-kira tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali oleh Ezra dan Nehemia sekitar 515 sebelum Masehi. Kemudian kembali dijadikan kuil berhala oleh salah seorang pengganti Iskandar, yaitu Antiochus Epiphanes tahun 167 sebelum Masehi. Kemudian diperbaiki oleh Herodes pada 17 sebelum Masehi sampai 29 sebelum Masehi. Dan kemudian oleh Kaisar Titus benar-benar diratakan dengan tanah pada tahun 70 sebelum Masehi. Terjadinya pasang surut demikian ini termasuk di antara tanda-tanda besar dalam sejarah agama. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat keempat ini terkait dengan apa yang telah diterangkan pada ayat pertama pada surah Al-Isra ini melalui apa yang kita dapati dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali. Maka pada ayat keempat ini terdapat tambahan keterangan di dalamnya. Bahwa dua peristiwa apakah yang dimaksudkan itu? Bahwa kata dua kali yang disebutkan di dalam ayat ini, di sini barangkali sebuah kiasan saja untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel itu sesungguhnya lebih daripada sekali. Dan bahkan dikatakan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan marrotaini atau dua kali itu adalah untuk menunjukkan bahwa potensi seringnya mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Atau barangkali juga dua peristiwa yang ditujukan, yang pertama adalah kepada perusakan kuil oleh orang Babilonia, yaitu yang dilakukan oleh Nebukadnezar dalam tahun 587 sebelum Masehi, tatkala orang-orang Yahudi jatuh menjadi orang-orang tawanan. Dan kemudian kedua adalah perusakan Yerusalem oleh Titus dalam tahun 70 sebelum Masehi. Dan yang setelah itu kuil itu tak pernah dibangun lagi. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa memperhatikan bahwa bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang ataupun suatu kaum, namun ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang bertentangan dengan fitrah yang telah Allah titipkan kepada mereka, maka betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kaum itu sendiri. Maka itulah kita dapati dalam ayat kelima bahwa betapa Allah menegaskan, kami utus kepadamu hamba-hamba kami yang berkekuatan dahsyat.
Nah, sehingga bagaimana kemudian Allah hancurkan mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh mereka. Maka kemudian kalau saat kita mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-6 Allah sebutkan, kemudian kami berikan kepada kamu giliran melawan mereka. Maka sama-sama kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufasir, dan kalau seandainya kita mentadaburi ayat ini, mendapat kesan kita bahwa sesungguhnya Allah berikan pergiliran luar biasa di dalam kehidupan ini. Allah berikan begitu kemudahan, namun Allah hadirkan pula ujian dan cobaan di dalam kehidupan ini. Namun sama-sama kita bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu, kalau seandainya dari ayat ke-4, 5, dan 6 ini, bahwa betapa di dalam ayat ke-4 kita mendapati bahwa sesungguhnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah atas ulah mereka sendiri, dikarenakan mereka menunjukkan kesombongan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan, wala ta'lunna uluwang kabira. Dan bukankah kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa betapa kesombongan dan kecongkakan dan tidak menyadari di mana kita berdiri, bahwa sesungguhnya kita mendapatkan amanah dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Misi kita sebagai umat manusia adalah selain kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah, maka kita mendapatkan misi pula sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun kita bisa mendapati bahwa betapa banyaknya terjadi kerusakan di muka bumi ini dikarenakan tidak menyadari di mana sesungguhnya kita berpijak. Kita berpijak di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita diberikan ujian bahwa bagaimana kita menyikapi setiap nikmat yang telah Allah berikan itu. Betapa ketidakberadaan iman membuat manusia menjadi serakah karenanya, menjadi sangat egois, dan mereka lupa akan nilai-nilai luhur, lupa akan nilai-nilai kejujuran. Sehingga kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi di seputar kita, ataupun terjadi secara global kini, bahwa terjadi pengerusakan yang luar biasa di muka bumi ini, yang berawal daripada segala keserakahan yang dimiliki oleh anak-anak manusia yang tidak menyadari apa sesungguhnya misi kehidupan ini. Bahwa misi kita adalah rahmatan lil alamin. Maka setiap anugerah yang diberikan kepada kita sesungguhnya adalah memberikan amanah untuk kita menyampaikan dan membuka pintu rahmat bagi diri pribadi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan bahkan seluruh alam semesta ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah berikan keistiqomah dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Semoga atas apa yang telah Allah sebutkan di dalam ayat ke-4 bahwa Bani Israel telah melakukan pengerusakan itu, bahwa sesungguhnya tidak seluruh Bani Israel itu melakukan pengerusakan tentunya, namun terdapat di dalamnya orang-orang yang melupakan pesan-pesan Allah yang telah Allah manahkan di dalam kehidupan ini, baik yang disajikan dalam perintah yang disampaikan kepada Nabi Musa melalui kitab Taurat, ataupun melalui pesan-pesan yang dihantarkan kepada Nabi Isa alaihissalam melalui kitab Injil, dan terakhir apa-apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah lindungi dan Allah rahmati kita semuanya, sehingga tidak ada sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini melainkan hanyalah kemanfaatan dan kesadaran akan keberadaan diri kita membawa amanah dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mohon izin dan mohon maaf, saya harus segera mengakhiri ini dikarenakan saya harus bersiap untuk berangkat ke bandara, Bapak dan Ibu, untuk tiba lebih awal dikarenakan biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk pemeriksaan imigrasi dan lain-lainnya. Sekali lagi mohon doa restu dari Bapak dan Ibu semuanya, semoga perjalanan ini adalah perjalanan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah. Dan semoga Bapak dan Ibu atas undangan yang disampaikan oleh Ustadz Teguh untuk saya dapat meninjau masjid yang telah, gereja yang telah dibeli oleh beliau dan telah dijadikan masjid kini, dan permintaan beliau saya dapat mengimami di dalam pelaksanaan mungkin boleh jadi beberapa hari pada masjid yang berasal dari gereja tersebut. Semoga Allah limpahkan rahmat, barokah, dan ridhonya. Dan semoga Allah jauhkan dalam perjalanan ini segala sesuatu yang tidak Allah sukai. Dan semoga Bapak Ibu sekalian, walaupun berada di Jepang, insya Allah saya akan tetap
mengisi acara NBO ini, namun esok hari saya tidak bisa hadir karena pada saat esok hari itu saya masih berada dalam perjalanan dikarenakan saya akan terbang melalui Singapura transit jam 1.50 baru melanjutkan perjalanan ke Jepang. Nah, sehingga esok hari insya Allah saya masih berada dalam perjalanan ketika NBO dimulai esok hari. Namun insya Allah akan terus terlaksana melalui panitia, Pak Dedi, ada Ustadz Taslim, ada Ibu Susi, Ibu Lena, Ibu Ani. Insya Allah akan terus memandu pelaksanaan acara ini, dan esok insya Allah akan diisi oleh guru kita, Profesor Dr. Nasar Umar. Titip salam hormat untuk guru saya dan guru kita semuanya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, saya akan beralih perangkat, dan mudah-mudahan nanti setelah dalam perjalanan saya bisa menggunakan handphone sehingga bisa terus memonitor acara beranda hari ini sampai dengan tiba di bandara nanti. Dan selanjutnya kepada Adinda Dedi Junaidi, kami persilakan untuk memandu acara ini selanjutnya. Kepada Dedi kami persilakan, kepada Ibu Susi, kepada Adinda Dedi Junaidi kami persilakan untuk mengambil alih acara ini. Baik, Pak Hasan. Oke, demikian Pak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya live nanti setelah di mobil saya akan bergabung kembali menggunakan handphone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.